Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 analisa visualisasi data I1. Di sini akan mempresentasikan proyek UAS kami, yakni Random Forest Based Prediction of Absolute Outcome. Di sini saya Anggun Pradipusy Lalahi dengan NIM akhir 045 dan teman saya Eka Prasetya Wahyuningsi dengan NIM akhir 012. Next. Selanjutnya yaitu adalah introduction, di mana artikel ini membahas penggunaan teknik machine learning, khususnya random forest, untuk memprediksi hasil pasien stroke. Penelitian ini melibatkan pasien yang dirawat di rumah sakit tersier Eropa. Penelitian ini mengidentifikasi variabel utama untuk random forest dan menghasilkan model prediktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa random forest dapat efektif digunakan untuk memprediksi hasil jangka panjang mortalitas dan morbiditas pada pasien stroke. Selanjutnya ada pun tujuan penelitian. Penelitian mengenai prediksi hasil stroke berbasis random forest bertujuan untuk mengembangkan model prediktif yang dapat meramalkan hasil stroke dengan akurat dan tingkat klasifikasi yang tinggi, yang melibatkan peningkatan akurasi prediksi, identifikasi faktor risiko yang signifikan, pembetulan model yang dapat digeneralisasi, interpretasi model yang baik, dan optimalisasi pengelolaan kasus pasien. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama, model prediktif yang dikembangkan mampu meningkatkan proses diagnosis stroke dengan memberikan prediksi hasil yang lebih akurat dan memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan tepat. Yang kedua, identifikasi faktor risiko yang lebih akurat dapat membantu dalam pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif, mengarah pada upaya pencegahan yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, model prediktif dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan dengan mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi, memungkinkan penyesuaian prioritas perawatan. Dan yang keempat, penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan dalam bidang stroke dan prediksi hasil klinis lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya ada dasar teori. Jadi random forest sendiri ini adalah sebuah algoritma machine learning yang termasuk dalam algoritma keluarga ensemble. Algoritma ensemble bekerja dengan cara menggabungkan hasil dari beberapa model untuk meningkatkan kinerja dan ketepatan prediksi. Random forest ini secara khusus terdiri dari sejumlah besar pohon keputusan atau decision trees yang dibangun secara acak selama proses pelatihan. Setiap pohon keputusan dalam random forest ini dibangun menggunakan subset acak dari data pelatihan dan subset acak dari atribut. Hal ini membantu mencegah overfitting dan meningkatkan keragaman di antara pohon-pohon keputusan. Selama proses prediksi, hasil dari masing-masing pohon keputusan digabungkan untuk menghasilkan prediksi akhir. Next. Kelebihan dari random forest ini antara lain adalah kemampuannya untuk menangani data yang besar dengan banyak atribut, kemampuan untuk mengatasi overfitting, dan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya setiap atribut dalam proses prediksi. Dengan menggunakan random forest, model dapat dikembangkan untuk memprediksi hasil pasien stroke seperti mortalitas dan morbiditasnya setelah periode tertentu. Algoritma ini terbukti efektif dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam bidang kesehatan, seperti yang prediksi hasil pasien stroke yang disebutkan dalam artikel ilmiah tersebut. Untuk metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan teknik machine learning, khususnya random forest, untuk memprediksi hasil pasien stroke. Penelitian ini juga melakukan pre-processing data terlebih dahulu untuk menyeimbangkan kelas-kelas data dalam masalah klasifikasi dan mengurangi noise serta korelasi antar fitur. Metode yang digunakan adalah metode undersampling untuk menyeimbangkan kelas dan memastikan kestabilan hasil. Datasetsnya untuk yang kami gunakan ini terdiri dari 11 atribut atau kolom dan 5.110 record atau baris. 11 atributnya itu antara lain yang pertama ada ID, yang kedua ada gender atau jenis kelamin pasien, yang ketiga ada usia pasien, yang keempat ada hypertension, ini adalah jika pasien mengalami hipertensi atau tidak. Yang kelima adalah heart disease, yaitu pasien memiliki riwayat penyakit jantung atau tidak. Kemudian ada ever married atau riwayat pernikahan dari pasien.
Kemudian ada work type atau tipe pekerjaan, apakah berhubungan dengan anak-anak, pemerintahan, tidak pernah bekerja, private atau self-employed. Kemudian yang kedelapan adalah tipe residence type atau tipe lingkungan tempat tinggalnya, apakah di kota atau di daerah rural. Kemudian ada average glucose level atau rata-rata level glukosa dalam darah. Berikutnya ada BMI atau body mass index dari pasien. Kemudian nomor 11 ada smoking status atau status perokoknya. Apakah dia sebelumnya pernah merokok, tidak pernah merokok, sedang saat ini merokok, atau statusnya tidak diketahui. Berikutnya adalah stroke, ya ini target variabel targetnya, yaitu kategori 1 jika pasien terkena stroke dan 0 jika tidak. Next. Berikutnya ada correlation matrix. Jadi yang dapat dilihat di layar ini adalah relasi matriksnya. Di sini ada 11 variabel fitur, yakni mulai dari gender, usia, hipertensi, heart disease, ever married, work type, residence type, average glucose level, BMI, smoking status, dan stroke. Next. Oke, berikutnya adalah visualisasi untuk pair plot. Ide ini digunakan untuk memvisualisasikan data tertentu dan menemukan hubungan antara data tersebut. Bisa bersifat data kontinu dan data kategori. Next. Berikutnya ada pemodelan random forest tanpa smote. Jadi di percobaan kami, di proyek kami ini kami menggunakan smote dikarenakan kesenjangan antara kelas stroke dan tidak stroke. Jadi ini kami pertama mencoba untuk tanpa smote dulu. Sebelum dilakukan smote, ini kita membagi data menjadi 3 jenis, yakni splitting yang 70% data training dan 30% data testing. Kemudian ada yang kedua adalah 80% data training dan 20% data testing. Kemudian ada 90% data training dan 10% data testing. Dan di sini adalah hasil dari akurasi, presisi, recall, dan F1 score dari pemodelan yang belum menggunakan smoothie ini. Di 70-30 ini dengan akurasi 0,94, presisinya 0,6, recall-nya 0,5, F1-nya sekitar 0,49. Untuk 80-20, akurasinya 0,93, presisi 0,97, recall 0,5, F1 0,48, dan splitting 90-10, akurasinya 9,4, 0,94, kemudian presisinya 0,47, recall 0,499, dan F1 score 0,485. Next. Berikutnya kami lakukan pemodelan dengan menggunakan Smoothie terlebih dahulu. Jadi data ini diolah dengan Smoothie untuk menyamakan kelas yang minoritas agar bisa setara dengan kelas yang mayoritas. Di sini bisa dilihat bahwa Smoothie untuk yang 70/30 ada akurasinya 0,9, presisinya 0,28, recall-nya 0,2, F1 score 0,2, dan AUC ROC-nya 0,77. Untuk 80/20, akurasinya 0,89, presisi 0,17, recall 0,17, F1 0,17, AUC ROC 0,77. Berikutnya ada untuk 90/10, untuk akurasinya 0,89, recall 0,7, OC 0,07, OC ROC 0,74. Untuk confusion matrixnya sendiri, untuk 70-30 berhasil mendeteksi 18 pasien yang true positifnya ada 18, dan true negatifnya ada 1375, yang mana berarti ada 18, berhasil mendeteksi 18 pasien stroke dan 1375 pasien yang tidak stroke. Kemudian untuk di 80/20 ada 11
pasien stroke yang berhasil dideteksi dan 907 yang pasien tidak stroke yang berhasil dideteksi. Untuk di 90/10 ada 2 pasien stroke yang berhasil dideteksi dari 28 dan 457 pasien tidak stroke yang berhasil dideteksi. Next. Berikut ini adalah pemodelan dari confusion matrix yang tadi modelkan di sini. Next. Ini untuk confusion matrix yang setelah dilakukan smote. Jadi yang tadi warna merah dan biru adalah sebelum dilakukan smote. Untuk confusion matrix yang berikut ini adalah setelah dilakukan smote. Untuk yang paling kiri, dari kiri ke kanan adalah kelas dari 70/30, yang tengah 80/20, dan yang paling kanan 90/10. Berikut adalah diagram batang dari matriks untuk akurasi, presisi, dan recall yang telah dilakukan smooth tadi. Jadi untuk akurasi di sini bisa dilihat paling tinggi ada pada smooth dengan data splitting 90 persen data training dan 10% data testing. Dan yang hampir mendekati yang mendekati 90/10 ada di 70/30 dan yang paling rendah ada di 80/20. Untuk presisi sendiri, 80/20 memiliki presisi tertinggi. Untuk presisi tertinggi kedua ada di 70/30 dan presisi terakhir ada di 90/10. Untuk nilai recall sendiri paling tinggi dipegang oleh 70/30 dan untuk F1 score paling tinggi juga dipegang oleh 70/30. Next. Selanjutnya, pun kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berhasil melalui semua tahapan, mulai dari processing hingga pemrosesan serta evaluasi. Hasil yang beroleh dari penelitian ini yaitu menunjukkan tingkat akurasi sebesar 96,81% dari hasil ini. Pada penelitian yang akan datang, diharapkan dapat ditemukan metode lain yang dapat digunakan sebagai pembanding antara algoritma random forest dengan algoritma machine learning lainnya. Hal ini akan membantu dalam memperluas pemahaman tentang performa algoritma dan memberikan wawasan lebih dalam pemilihan model yang tepat. Selanjutnya yaitu ada saran untuk penelitian mendatang disarankan agar dilakukan eksplorasi lebih lanjut pada metode visualisasi data yang lebih beragam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang data. Selain itu, pengujian dengan menggunakan model pembelajaran mesin lain selain random forest bisa memberikan perbandingan efektivitas yang lebih luas. Berikutnya itu ada referensi yang kami gunakan serta link dataset yang kami gunakan. Sekian dari presentasi yang kami paparkan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.